warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Nur Susanti. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teks diskusi. Ya, yang pertama kali yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi. Tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari selalu melaksanakan diskusi bersama orang tua, bersama teman. Nah, pada kesempatan ini, yang dimaksud dengan teks diskusi itu memiliki fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga bisa diterima oleh pihak yang pro dan yang kontra. Maksudnya yang pro di sini adalah pihak yang mendukung, sedangkan yang kontra adalah pihak yang bertentangan. Kemudian, teks diskusi sendiri adalah teks yang memuat pendapat yang berbeda mengenai suatu hal sehingga pihak yang berlawanan saling membahas topik yang dipermasalahkan. Kemudian, ciri-ciri teks diskusi sendiri adalah yang pertama, struktur terdiri atas isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan simpulan. Kemudian yang kedua, memuat informasi yang cenderung bersifat informatif argumentatif, yaitu bersifat informasi dan bersifat berpendapat. Kemudian yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan. Kemudian teks diskusi itu berisi informasi. Informasi tersebut berupa pendapat yang mendukung dan pendapat menentang atau kontra. Apakah itu pendapat pro? Pendapat pro adalah pendapat mendukung, pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang atau menyokong pendapat orang lain. Sedangkan pendapat yang berisi penentangan atau kontra itu ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat. Nah, kita lihat contohnya di sini. Misalnya, isinya tentang sekolah membuat peraturan dalam penggunaan telepon genggam di sekolah, salah satunya dengan melakukan inspeksi atau pemeriksaan isi telepon genggam siswa. Peraturan ini menuai banyak pro kontra antara privasi dengan ketertiban di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada dua pendapat, yaitu pendapat pro dan pendapat kontra. Pendapat pro yang mendukung, sedangkan pendapat kontra adalah yang menentang. Pendapat pro-nya, salah satunya, peraturan penggunaan telepon genggam perlu ditegakkan. Pemeriksaan isi telepon genggam siswa harus dilakukan. Siswa sekarang lebih cerdik. Kemajuan teknologi dan kecepatan informasi dapat membuat siswa mendapat asupan konten atau hal-hal yang tidak dapat diawasi oleh orang tua. Siswa dapat menyimpan berbagai hal di telepon genggamnya seperti konten tidak senonoh. Kemudian sekolah perlu ikut andil dalam membantu orang tua mengawasi perilaku anak. Kemudian pendapat kontranya atau yang tidak mendukungnya, peraturan penggunaan telepon genggam memang perlu diatur, tetapi sebatas saat kegiatan belajar mengajar saja. Pemeriksaan telepon genggam siswa tidak perlu dilakukan karena itu merupakan pelanggaran privasi. Kemudian, bila ingin melindungi siswa dari arus informasi dan digitalisasi, sekolah dapat melakukan sosialisasi bijak berinternet. Bila peraturan pemeriksaan telepon genggam diberlakukan, siswa akan direnggut haknya. Siswa tidak dapat menolak karena ada pengaruh relasi kuasa. Nah, ini adalah pendapat kontra dan pro dari isi tentang peraturan penggunaan telepon genggam sekolah, seperti itu. Nanti kita akan belajar tentang cara menganalisis pendapat pro dan kontra di latihan. Mungkin ini saja yang bisa Bu Santi sampaikan. Bu Santi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.